Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pola hereditas makhluk hidup. Nah, materi ini kita pelajari di kelas 12 semester ganjil. Oke, langsung saja kita pelajari. Nah, coba kalian lihat foto keluarga yang ada di layar kalian. Nah, coba perhatikan karakteristik fisik dari anak-anaknya. Nah, ketika kalian melihat, pasti kalian melihat ciri-cirinya itu sama dengan ibunya, ya kan? Ciri-ciri fisik dari anaknya mulai dari kulitnya yang coklat, rambutnya yang keriting. Nah, itu semuanya mirip dengan ibunya. Otomatis sifat dari ibunya ini menurun kepada anak-anaknya, gitu ya. Nah, penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya melalui gen itu disebut hereditas. Nah, mekanisme pewarisan sifat itu harus mengikuti aturan tertentu, disebut pola hereditas. Nah, bagaimana tentang pola hereditas itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini yang pertama kita bahas tentang hukum pewarisan sifat. Nah, ini foto dari Gregor Johann Mendel pada tahun 1856 sampai 1863. Beliau menyampaikan hasil eksperimen penyilangan kacang ercis atau Pisum sativum atau yang biasa kita kenal sebagai kacang kapri gitu ya. Dari hasil percobaan Mendel, ada dua hukum yang disampaikan oleh Mendel, yaitu yang pertama hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 ini menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, gen-gen yang sealel akan memisah secara bebas. Nah, hukum ini dapat dibuktikan melalui persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda, gitu ya. Nah, sedangkan hukum Mendel 2 ini menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, gen-gen yang sealel akan memisah secara bebas dan berpasangan kembali atau mengelompok dengan gen yang lain yang bukan alelnya. Nah, hukum ini dapat dibuktikan melalui persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, bagaimana cara persilangan dari persilangan monohibrid dan dihibrid? Nah, kita bahas setelah. Nah, ini adalah contoh diagram persilangan monohibrid. Nah, kita langsung saja menuju contoh soal ya, agar lebih paham. Oke, sebelum ini, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari gen, alel, fenotip, genotip, dan lain-lain ya. Kalian bisa melihat di video sebelumnya tentang materi genetik. Nah, kalian bisa belajar di situ. Nah, setelah kalian sudah paham istilah-istilah tersebut, nah kalian akan lebih mudah memahami diagram persilangan ini gitu ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Soalnya kita baca yang pertama. Persilangan antara kacang ercis berbunga ungu. Nah, di sini genotipnya U besar dengan kacang ercis berbunga putih, U kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. F2 ini adalah keturunan kedua ya. Oke, di setiap diagram persilangan pasti diawali dengan menuliskan P1, G1, F1 ya. P1 ini adalah parental, jadi parental ini adalah indukan yang akan disilangkan gitu ya. Jadi tadi di soal yang disilangkan adalah bunga ungu dan bunga putih. Nah, otomatis kita tulis di sini. Nah, kita tulis genotipnya U besar dengan simbol betina ya. Kemudian kita tuliskan juga fenotipnya berbunga ungu. Nah, kemudian tuliskan simbol persilangan ini. Selanjutnya, tuliskan juga simbol jantan dengan genotipnya U kecil atau berbunga putih. Oke, setelah itu kita tulis G1. G1 ini adalah gamet. Sel gamet jantan atau betinanya apa gitu ya. Nah, untuk gamet betinanya kita tulis U besar di sini. Karena di sini induknya homosigot ya, sama-sama U besar. Jadi kita tulis saja perwakilan satu di sini U besar. Sama halnya dengan induk yang jantan. Ya, di sini U kecil, maka kita langsung saja tulis di sini U kecil. Kemudian setelah ketemu gametnya, kita cari F1-nya. F1 ini adalah filial ya. Filial ini anak atau keturunan. Ketika ditulis F1, ini artinya keturunan pertama gitu ya. Nah, untuk mencari F1, kita lihat gametnya. Di sini gametnya ada U besar dan ada U kecil. Langsung saja gabungkan di sini ya. Jadi U besar dan U kecil. Di sini genotipnya termasuk heterozigot ya. Karena berbeda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dominan, ada yang resesif. Kan tetapi jika penulisan genotipnya seperti ini, maka sifat yang tampak adalah sifat yang dominan gitu ya. Yang dominan yang apa? Yang U besar. Nah, U besar tadi fenotipnya apa? Fenotipnya adalah berbunga ungu. Jadi kita tulis di sini berbunga ungu gitu ya. Karena yang genotip yang
kecil atau yang resesif ini tidak nampak, kalah dengan gen yang dominan gitu ya. Jadi yang terlihat nanti adalah yang dominan. Nah, kita tulis di sini berbunga ungu sebanyak 100%. Kemudian kita cari, karena di sini soalnya adalah disuruh mendapatkan F2, nah otomatis kita harus menghilangkan 2 kali. Nah, kemudian kita tulis lagi P2, nah, parental yang kedua. Nah, di P2 ini kita silangkan F1 dengan sesamanya gitu ya. Hasil keturunan persilangan pertama dengan sesamanya. Jadi kita tuliskan di sini U besar U kecil dan U besar U kecil. Sama ya. Jangan lupa untuk menuliskan simbol jantan dan betinanya. Ini betina, ini jantan. Kemudian setelah itu kita cari G2-nya, gametnya. Karena ini heterozigot, nah berarti kita jabarkan, kita pisahkan ya. U besar ditulis di atas, U kecil ditulis di bawah. Kemudian untuk yang jantan juga sama, U besar di atas, U kecil di bawah. Setelah itu kita cari keturunan keduanya. Nah, biar mudah kita buat tabel seperti ini ya. Kemudian gametnya kita letakkan di kolom pertama sebelah kiri, paling kiri, dan kolom paling atas ke kanan gini ya. Jadi U besar U kecil, di sini juga U besar U kecil. Nah, nanti kita cari ini yang di tengah ini kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Nah, langsung kita gabungkan aja di sini. Jadi U besar ketemu U besar yaitu U besar U besar. Nah, fenotipnya apa? Ungu ya, karena yang dominan ini sudah jelas, ini semuanya dominan ungu gitu ya. Kemudian U kecil disilangkan dengan U besar. Nah, kita ketemu U besar dan U kecil gitu ya. Jadi yang dominan tetap ditulis di depan, harus ditulis di depan gitu ya. Oke, ini fenotipnya adalah ungu. Kemudian U besar dengan U kecil sama ungu. Kemudian U kecil dengan U kecil adalah putih gitu ya, karena tidak ada gen yang dominan sama sekali. Jadi hanya ada gen yang resesif yang memunculkan sifat atau karakteristik bunga warna putih. Kemudian kita cari rasionya. Nah, rasio genotip F2 kita tulis di sini genotip yang muncul apa saja. Ada U besar U besar, kemudian ada U besar U kecil dan U kecil U kecil. Nah, rasionya berapa? Yang U besar hanya ada 1, yang U besar U kecil ada 2, ini dan ini, dan U kecil hanya ada 1. Jadi perbandingan genotip F2 1:2:1. Nah, kemudian kita cari rasio fenotipnya. Nah, fenotipnya hanya ada 2 ini, berbunga ungu dan berbunga putih. Nah, kita tulis di sini. Dan perbandingannya kalau misalkan kita cari dalam bentuk persentase, tinggal dicari. Kalau berbunga ungu ada 3, berarti 75%. Sedangkan yang berbunga putih ada 1, berarti 25%. Perbandingannya 3:1. Jelas? Nah, ini adalah persilangan monohibrid dengan satu sifat beda ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke persilangan dihibrid. Oke, selanjutnya kita bahas tentang persilangan dihibrid. Jadi persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Nah, bagaimana maksudnya 2 sifat beda ini? Nah, langsung saja kita bahas dengan soal. Oke, kita baca soalnya. Persilangan antara kacang RC biji bulat warna kuning, B besar K besar, dengan biji keriput warna hijau, B kecil K kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2. Nah, kita lihat di sini, induk yang pertama itu punya 2 sifat. Sifatnya apa saja? Nah, ini biji berbentuk bulat, ini sifat pertama, dan bijinya berwarna kuning. Nah, ini sifat kedua. Makanya, dalam persilangan dihibrid, ini satu individu punya 2 sifat, gitu ya. Oke, langsung saja kita cari. Nah, kita tuliskan P1-nya dulu. Yang betina B besar K besar disilangkan dengan jantan B kecil K kecil. Nah, fenotipnya kalau yang betina ini bulat kuning, yang jantan keriput hijau. Gini ya. Kemudian kita cari G1-nya, kita cari gametnya. Caranya gimana? Nah, B besar kita pisah. Nah, kita tulis atas bawah kayak gini. Kemudian K besar juga kita pisah, kita tulis di depannya sini K besar. Nah, kemudian kita silangkan atau kita gabung. B besar ketemu K besar, berarti kan B besar K besar. Ini juga sama kan? B besar K besar, B besar K besar, B besar K besar. Karena semuanya sama, kita cukup menuliskan satu saja, ya, yaitu B besar K besar. Kemudian untuk gamet yang jantan, kita juga pisahkan dulu B kecil, K kecil. Nah, kita gabungkan semuanya, ketemu hanya 1, B kecil, K kecil. Nah, ini adalah gametnya. Gametnya ketemu 2 macam. Gitu ya.
Oke, kemudian kita cari F1-nya atau keturunan pertama. Tinggal kita gabungkan saja B besar K besar digabung dengan B kecil K kecil. Akan tetapi penulisannya hurufnya harus dikelompokkan dulu. Jadi B dengan B, K dengan K gitu ya. Tetap penulisannya yang dominan ditulis di depan gitu ya. Jadi B besar dengan B kecil tulis di sini dan K besar ditulis digabung dengan K kecil. Nah, fenotipnya adalah bulat kuning sebanyak 100%. Kemudian kita cari lagi, kita silakan lagi persilangan yang kedua, yaitu kita tulis P2-nya. Nah, P2-nya kita menyilangkan F1 dengan sesamanya, gitu ya. Jadi kalau F1-nya ini, ya tinggal kita tulis saja B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan jantan B besar B kecil, K besar K kecil. Fenotipnya sama-sama bulat kuning ya di sini. Kemudian kita cari gametnya, caranya sama dengan yang tadi. Kita pisahkan dulu, B besar ditulis di atas, B kecil ditulis di bawah. Kemudian K besar ditulis di atas, K kecil ditulis di bawahnya. Kemudian kita gabungkan atau kita silangkan ya, B besar ketemu K besar ditulis di sini B besar K besar, kemudian B besar ketemu B kecil tuliskan di sini B besar K kecil, kemudian B kecil ketemu K besar ditulis di sini B kecil K besar. Untuk penulisan gamet diingat ya, untuk penulisan gamet boleh yang depan yang kecil boleh, kan tetapi kalau kita sudah mencari keturunan atau filial, nah yang ditulis yang depan harus dominan gitu ya. Kalau untuk penulisan gamet tidak masalah. Kalau yang depan ini yang kecil nggak masalah. Gitu ya, kita lanjutkan. B kecil ketemu K kecil, ditulis B kecil K kecil. Yang sesamanya juga seperti itu, sama dicari gametnya seperti ini. Kalau sudah ketemu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Nah, nanti tinggal kita gabungkan nih. B besar, K besar, ketemu B besar, K besar, B, B, K, K, kita cari juga bulat kuning. Kemudian B besar, K kecil, ketemu B besar, K besar. Berarti B besar, K besar, K kecil. Ketemu bulat kuning ya. Kemudian contohnya ini B kecil, K besar, ketemu B besar, K kecil. Oh, B besar, K besar, sorry. Ya, tetap yang ditulis, yang dominan ditulis di depan. Berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Dengan fenotip bulat kuning gitu ya. Dan seterusnya semuanya dicari ya. Pokoknya yang ada B besarnya itu berarti bulat. Kalau ada K besarnya itu berarti kuning ya. Kalau misalkan nanti ketemu kecil semua berarti ya keriput hijau gitu ya. Kalau yang atas ketemu B kecil, K besar, K kecil, yang B-nya kecil nggak ada yang dominan, berarti yang sifat yang nampak adalah keriput. Tapi yang K ini ada yang besar, ada yang dominan, ya sudah ditulis kuning gitu ya. Keriput kuning gitu. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Oke, setelah tadi ketemu F2-nya, langsung kita cari rasio genotip F2-nya. Nah, kalian cari di sini ada berapa macam genotip ya. Kalian tulis di sini. Nah, tidak boleh ada yang sama ya, harus beda semuanya. Kemudian kalian hitung rasionya ada berapa, masing-masing genotip ini jumlahnya ada berapa ya, kalian cari di tabel ini. Kemudian kalian juga harus mencari rasio fenotip F2-nya. Jadi dari 4 kali 4, 16 ya, dari 16 hasil keturunan ini, ternyata hanya ada 4 jenis fenotip ya, bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Nah, kalian hitung bulat kuning di sini ada berapa ya, nanti ketemu 9. Bulat hijau ketemu 3, keriput kuning ketemu 3, dan keriput hijau hanya ada 1 di sini ya. Jadi perbandingan atau rasio fenotip F2 pada persilangan dihibrid ini 9:3:1. Tapi kalau yang perbandingan atau rasio fenotip F2 di persilangan monohibrid itu hanya ada 3:1 gitu ya. Jadi diingat-ingat rasio fenotip dari persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Oke, selanjutnya kita bahas tentang test cross dan backcross. Yang pertama adalah test cross. Test cross ini adalah penyilangan individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui genotip individu dominan atau parental yang dominan ini punya genotip apa gitu ya, entah dia homozigot atau heterozigot. Nah, tujuannya untuk mencari itu.
Nah, ketika setelah dilakukan persilangan ternyata keturunannya 100% sama, maka dapat dipastikan genotip individu parental ini adalah dominan homozigot, gitu ya. Nah, tetapi jika keturunan sifatnya beda-beda, maka genotip individu ini adalah dominan heterozigot, gitu ya. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh individu yang genotipnya dipertanyakan. Nah, kalau misalnya individunya ini dominan homozigot, maka nanti akan menghasilkan satu macam gamet. Kalau individu heterozigot, nah akan menghasilkan 2 macam gamet monohibrid atau 4 macam gamet untuk persilangan dihibrid. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat bagian persilangan ini. Nah, di sini ada bunga warna ungu, ada bunga warna putih. Nah, bunga warna ungu ini adalah individu yang tidak diketahui genotipnya, ya, disilangkan dengan individu homozigot resesif. P kecil genotipnya. Karena di sini resesif, pasti di sini dominan kan ya. Nah, untuk yang dominan kita tidak tahu nih genotipnya apa. Apakah dia homozigot atau heterozigot? Kalau homozigot, nanti pasti genotipnya P besar, kalau heterozigot P besar, P kecil. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan persilangan gitu ya. Nah, ketika setelah dilakukan persilangan, ternyata hasilnya seperti ini misalnya ya. Ternyata semua keturunan ini berwarna ungu. Nah, dapat dipastikan bahwa parental yang tidak diketahui genotipnya ini adalah memiliki genotip P besar. Nah, gimana bisa gitu ya? Gimana kok bisa tahu seperti itu? Nah, coba kita lakukan persilangan atau kita buat tabel seperti inilah ya. Nah, coba kita silangkan P besar dengan P kecil. Nah, nanti pasti hasilnya adalah semuanya memiliki genotip P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil. Nah, otomatis semua warna bunganya ungu. Nah, ketika kita setelah melakukan persilangan ternyata warna bunganya ungu semua, otomatis kita bisa memastikan bahwa si individu yang tidak diketahui genotipnya ini memiliki genotip dominan homozigot gitu ya. P besar, karena keturunannya semuanya ungu gitu ya. Nah, ketika setelah melakukan persilangan ternyata hasilnya setengah keturunannya ini berwarna ungu dan setengah sisanya berwarna putih, maka dapat dipastikan bahwa individu yang tidak diketahui genotipnya itu adalah memiliki genotip heterozigot atau P besar, P kecil seperti ini gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang backcross. Jadi backcross ini penyilangan individu dengan salah satu induknya. Jadi ketika setelah melakukan persilangan pertama didapatkan F1, nah F1 ini nanti akan disilangkan dengan salah satu induknya yang tadi gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali individu yang bergalur murni, bergenotip homozigot resesif atau homozigot dominan. Bergalur murni ini maksudnya dia punya sifat yang murni ya, harus homozigot. Karena kalau heterozigot itu kan sudah campuran ya, sifatnya campuran, ada yang dominan ada yang resesif. Tapi kalau homozigot berarti itu sama-sama sifatnya gitu ya, jadi itu murni, sifat yang murni gitu ya, tidak bercampur dengan sifat yang lain. Nah, yang pertama ada 2 cara nih. Nah, yang pertama F1 backcross ya. Nah, ini hasil F1 disilangkan dengan induk dominannya. Nah, F1 biasanya sih heterozigot seperti ini ya, T besar, T kecil. Nah, fenotipnya tinggi. Disilangkan dengan salah satu induknya yang dominan, berarti T besar, T besar. Nah, kita cari gametnya, ketemu T besar, T kecil, kemudian pasangannya adalah cuman T besar. Nah, kita cari F2-nya, kita silangkan T besar dengan T besar, ketemu T besar, T kecil dengan T besar, ketemu T besar, T kecil. Nah, semuanya fenotipnya terbaca atau nampak sama-sama tinggi, gini ya. Jadi hasil backcross-nya ini 100% tinggi, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, hasil persilangan pertama atau F1 disilangkan dengan induk yang resesif. Nah, induk resesifnya T kecil atau pendek ya. Nah, kita cari gametnya semuanya. Setelah ketemu, kita silangkan, kita cari F2-nya. Ketemu T besar, T kecil, dan T kecil, tinggi dan pendek. Ya, hasil backcross-nya 50% tinggi dan 50% pendek. Nah, kita kembali lagi pada tujuan backcross. Tujuan backcross ini kita untuk mencari individu yang bergalur murni. Bergalur murni itu pasti punya genotip
homozigot resesif atau homozigot dominan, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang pertama ini kan didapatkan 2 genotip ya. Yang bergalur murni, yang mempunyai sifat yang murni otomatis yang ini, yang dominan homozigot, yang T besar T besar. Nah, ini murni sifatnya tinggi. Tapi yang kalau misalkan yang T besar T kecil ini kan sudah campuran istilahnya ya, gini ya. Ada yang dominan, ada yang resesif. Ya, di sini dia membawa sifat pendek di sini, meskipun yang terlihat adalah sifat yang tinggi. Kan tetapi ini genotipnya tidak murni gitu ya. Nah, jadi tujuannya backcross ini untuk mendapatkan individu bergalur murni. Nah, ketika sudah mendapatkan individu yang bergalur murni, mungkin dapat dilakukan untuk penelitian misalkan ya. Karena kalau penelitian sebisa mungkin menggunakan individu yang bergalur murni, karena takutnya kalau misalkan tidak menggunakan individu yang bergalur murni, maka nanti akan merusak persilangannya nanti gitu ya kan, karena ada campuran dari sifat-sifat yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kita harus pakai genotip yang homozigot dominan seperti ini atau homozigot resesif yang seperti ini. Pokoknya yang mempunyai sifat yang murni gitu ya. Oke, itu tadi adalah pembahasan tentang pola hereditas pada makhluk hidup. Kita sudah belajar Mendel 1, Mendel 2, sampai test cross dan back cross juga. Nah, selanjutnya di video selanjutnya kita akan bahas tentang pola penyimpangan semu hukum Mendel. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Jika ada yang belum paham, silakan ulang lagi video ini, pahami lagi. Nah, semoga kalian bisa sukses ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.